Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Hadirin jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan hadis yang keempat, al haditsur rabi', hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq qala inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'in kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa wallahi alladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alayhi al-kitab fayamalu bi 'amalin ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, dan beliau itu, ya, ini ungkapan sendiri dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, dan beliau itu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang benar dan juga dibenarkan. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu penciptaannya dikumpulkan di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian berupa 'alaqah selama itu pula 40 hari. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian menjadi mudghah selama itu pula, selama 40 hari. Setelah 40 hari, thumma yursalu ilaihil malak. Kemudian diutuslah kepada janin ini seorang malaikat. Fayanfukhu fihi ar-ruh. Dan kemudian ditiupkanlah ruhnya. Sehingga rahmat Allah Subhanahu wa taala, fase penciptaan manusia itu selama 120 hari. Ya, 120 hari di dalam perut seorang ibu. Dari 40 hari berupa nutfah, kemudian 40 hari berupa alaqah, sesuatu yang menempel, kemudian menjadi mudghah
selama 40 hari juga. 40 hari, 40 hari, 40 hari, 120 hari. Baru kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diutus malaikat untuk meniupkan ruh. Jadi bayi sebelum usia 120 hari itu masih belum disebut sebagai manusia. 120 hari berarti berapa bulan? 4 bulan. Jadi ibu-ibu, mbak-mbak ya, kalau hamil kemudian usia kandungan belum 120 hari, berarti yang dikandung ibu-ibu itu masih belum boleh disebut sebagai manusia. Tetapi kalau sudah 120 hari, maka dia sudah disebut manusia. Nanti kalau sudah ditiupkan ruhnya, maka ada beberapa hukum-hukum di dalamnya. Misalnya keguguran, bagaimana hukumnya? Ya, kalau digugurkan bagaimana? Aborsi misalnya. 120 hari sudah ditiupkan ruhnya, kemudian baru ketahuan digugurkan. Ini bagaimana hukumnya? Kalau keguguran ya, itu bagaimana hukumnya dan seterusnya. Nah, itu baru ada hukumnya setelah usia 120 hari. Kenapa? Karena sudah ditiupkan ruh di dalamnya, sehingga ini sudah menjadi makhluk hidup. Kemudian setelah itu wa yu'maru bi arba'i kalimat. Setelah ditiupkan ruhnya, maka dicatatlah 4 takdirnya. 4 takdirnya ini dicatat. Jadi takdir kita yang 4 ini rahmati Allah sudah nggak bisa berubah, karena sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ketika kita dulu di usia 120 hari. Masih ingat, Pak? Masih ingat waktu 120 hari didatangin malaikat? Oh, nggak ingat ya. Dicatat ya 4 takdir kita. Apa takdir kita yang pertama? Bikatbi rizki. Dicatat rizkinya. Nah, rizki itu kalau menurut Syekh Utsaimin, rizki itu dibagi menjadi 2. Ada rizki untuk menegakkan badan, dan ada rizki untuk menegakkan agama. Rizki yang untuk menegakkan badan ya ini teh, kopi, apalagi Pak? Pisang ya. Makan, minum itu adalah rizki untuk menegakkan badan kita ya. Ada juga rizki untuk menegakkan agama, apa? Iman, ilmu ya. Ini adalah rizki untuk menegakkan badan. Kemudian wa ajalihi, dan batas usianya. Makanya nanti ada anak yang belum lahir sudah mati, ada anak yang baru lahir mati, ada yang sudah umur bulan atau hari mati, ada yang sampai usia anak-anak, ada yang sampai usia remaja, ada yang sampai usia bapak-bapak sampai tua ya, sampai umur 100 tahun mati. Ya, ini semua ajalnya itu dicatat ketika usia 120 hari. Makanya biasanya masyarakat Jawa itu kalau sudah usia ini ada tradisinya ya. Tradisinya apa biasanya? Kalau orang hamil apa? Neloni ya. Tapi sebenarnya nggak tepat, Pak. Kalau neloni itu baru 3 bulan. Ruhnya belum ditiup, belum ada takdirnya, masih belum itu. Harusnya pas usia 120 hari, nah itu ya diadakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pas disitulah dicatatnya ruh ya, minta sama Allah, ya Allah jadikanlah anak ini nanti rezekinya dari rezeki yang halal, yang luas, yang barokah. Seperti itu doanya. Ya Allah jadikanlah anak ini nanti ya menjadi anak yang panjang umurnya, barokah, ahli ibadah, kan ajal ya. Kemudian yang ketiga wa amalihi, dan perbuatannya, apakah dia nanti jadi anak yang baik dan seterusnya. Ini didoakan, ya Allah jadikanlah anak kami nanti anak yang soleh solehah. Wa syaqiyun aw am sa'idun, ya menjadi anak-anak yang syaqiyun, celaka, sengsara, atau sa'idun, yang bahagia. Itu juga dimintakan, ya Allah jadikanlah anak yang dikandung istri saya menjadi anak yang bahagia hidupnya dunia akhirat. Paling tidak 4 doa ini rahmati Allah ketika usia 120
hari. Nah, banyak-banyak tuh berdoa. Nah, setelah itu baru bapaknya ibunya banyak-banyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena indera yang paling pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah pendengaran. Mata belum berfungsi, ya. Semuanya belum berfungsi, tetapi yang berfungsi itu adalah pendengarannya. Maka ketika seorang itu hamil, disunnahkan untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Bapaknya juga sama. Bapaknya juga mengucapkan kata-kata yang baik, ya kan? Nah, biasanya di usia itu, di rentang usia di mana sebelum ditiupkan ruh itu memang diteraskan oleh para ulama, disitulah waktu ngidamnya seorang perempuan. Nah, itu harus hati-hati, Pak, ya. Karena kalau ngidam ini di luar akal, di luar kebiasaan manusia, ya. Kadang-kadang malam-malam minta minta carikan rujak misalnya, ya. Nah, mana ada orang jualan rujak malam-malam. Nah, itu, ya. Nah, ini ujian kesabaran buat bapaknya, ya. Nah, setelah itu ini fase kehidupan manusia. Ya, diceritakan seperti itu. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh, maka demi Allah zat yang tidak ada Tuhan selainnya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sesungguh ada di antara kalian yang dia beramal dengan amalan ahlil jannah. Dia melakukan perbuatan-perbuatan ahlil jannah, perbuatan-perbuatan amal solih. Ya bedun nas, kalau dalam hadis riwayat Muslim ini lafadznya lafadz Bukhari. Kalau di dalam riwayat Muslim itu disebut yabdun nas. Dia beramal amalan ahlul jannah yang nampak dilihat oleh manusia. Nah, hati-hati, Pak. Ada orang yang kelihatannya itu soleh, banyak ibadahnya di hadapan manusia. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Hingga kemudian jarak antara dirinya dengan kematiannya itu tinggal sehasta lagi. Artinya sudah mau mendekati kematian, maka kemudian didahului olehnya adalah kitab ketentuan. Kemudian dia beramal melakukan perbuatan yang itu biasanya dilakukan oleh ahlun nar, oleh orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Loh, kurang setitik umurnya, ya sudah mau mendekati kematian, lah kok malah maksiat. Padahal selama hidupnya itu berbuat kebaikan, ya, banyak sekali berbuat kebaikan, amal soleh dan seterusnya. Menjelang kematiannya lah kok berbuat maksiat. Ini bagaimana ini? Maka kata Rasulullah, fayadkhuluha, maka orang ini akan masuk neraka. Ada juga orang yang selama hidupnya itu melakukan perbuatan-perbuatan ahli nar. Dia melakukan kemaksiatan banyak sekali, sampai jarak dirinya dengan kematiannya cuma tinggal sehasta lagi. Tunggal sebentar lagi dia akan mati, tapi kemudian dia melakukan amalan-amalan ahli surga, maka dia masuk surga. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ini hadis ini penting, hormati Allah, karena mulai dari fase diciptakan manusia sampai perjalanan hidupnya, sampai menentukan apakah dia nanti bisa berjumpa dengan Allah di surga ataukah justru dia dimasukkan ke dalam neraka. Maka karena hadis ini sangat penting, Ibnu Mas'ud itu memberikan pembukaan yang sangat luar biasa. Ibnu Mas'ud mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bercerita kepada saya, wa huwa as-shadiqul masduq. Beliau itu adalah orang yang percaya dan dipercaya. Artinya ketika Ibnu Mas'ud ini, kecerdasan Ibnu Mas'ud di sini, hormati Allah. Ketika Ibnu Mas'ud ingin menceritakan terkait dengan hadis ini, beliau meyakinkan betul-betul kepada orang yang akan diajak bicara, terhadap orang yang akan diriwayatkan hadisnya. Ya, beliau sampaikan ini ada hadis dari Rasulullah, dan Rasulullah itu orang yang terpercaya dan dipercaya. Kemudian beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya, ya, penciptaan salah seorang di kalian itu dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari. Ingat, hormati Allah, di zaman Rasulullah itu listrik belum ada. Teknologi belum ada, ilmu kedokteran belum selengkap hari ini, ya. Kemudian apalagi HP, laptop, internet, Google, belum ada semuanya. Tapi tiba-tiba Rasulullah mengatakan manusia itu diciptakan di dalam perut ibunya selama 40 hari menjadi nutfah. Kira-kira kalau kita hidup di zaman itu, bisa nggak kita percaya, Pak? Bisa nggak kita percaya? Ya, jangan kita dibawa pada
kondisi yang sekarang, kalau kondisi sekarang, oh ya percaya, saya pernah USG misalnya ya. Saya lihat USG ya memang seperti itu. Jangan, coba kita bawa waktu kita masih kuno dulu. Apalagi bapak-bapak yang sempat mengalami zaman-zaman Belanda ya. Masih penjajahan, kan belum ada apa-apa itu Pak. Tiba-tiba ada orang mengatakan di perut ibu itu selama 40 hari dijemputkan lagi itu harinya menjadi nutfah. Nutfah itu air mani yang bercampur dengan sel telur, ya, bercampur dengan sel telur. Ini coba kalau zaman dahulu ilmu kedokteran masih belum ada dan seterusnya, mereka bisa percaya nggak ini Pak? Makanya untuk membuat percaya orang yang diajak bicara itu ditekankan dulu sebelumnya oleh Ibnu Mas'ud. Sama dengan kondisi kita hari ini misalnya, lagi pandemi COVID misalnya. Jenengan kalau mau menyampaikan itu harus ditekankan dulu. Ya misalnya saya bilang gini, ini ada seorang dokter bernama bla 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 misalnya ya. Dokter ini ahli virus dunia. Ya, dia sudah meneliti sekian tahun. Itu kan orang akan percaya daripada saya menyampaikan kata tetangga saya gitu. Ya zaman nggak percaya kok, tetanggamu siapa? Kan gitu ya. Tapi kalau saya sampaikan ini dokter, namanya ini, dia sudah bekerja di lab untuk meneliti virus sekian tahun, sehingga kemudian dia seorang ahli virus, bahwa mengatakan virus corona itu seperti ini, bla 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 bla. Insya Allah jenengan pasti akan percaya itu, ya. Tapi kalau yang ngomong biasa-biasa saja, maka kalau jenengan ngomong dengan orang tentang virus corona dan lain sebagainya, dilihat dulu orangnya. Sampai ini ngomong virus ini sopo, ya. Pernah nggak neliti virus? Bentuknya virus saja kita nggak tahu ya. Nah gitu. Nah yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud ini luar biasa. Karena pada saat itu belum ada teknologi yang menyampaikan ini Pak. Pada saat itu orang belum terfikir bahwasanya ada bayi berkembang di dalam perut ibu, itu belum ada pikiran seperti itu. Ya, apalagi di zaman-zaman Rasulullah SAW itu hidup, itu kan klenik masih banyak. Ya, orangnya masih jumud. Banyak kemudian pikiran-pikiran filsafat yang dibawa oleh orang-orang Romawi, ya, ke tanah-tanah Arab dan seterusnya. Nah, orang-orang Romawi itu berkeyakinan bahwasannya sebagaimana mereka pelajari, mereka itu menganut teori Darwin, evolusi. Bahwasannya manusia itu awalnya adalah kera. Lo kata Darwin itu loh Pak, manusia itu awalnya kera. Kira-kira jenengan mau bapak nenek moyang jenengan disebut kera? Jadi kalau kemendit ketok kera, iki koyane bapakku biyen. Wow, begitu kan? Lo itu dulu seperti itu Pak. Ya, itu dulu seperti itu. Jadi pemahaman mereka nggak ada yang namanya nutfah, itu nggak ngerti mereka. Yang mereka tahu bahwasanya manusia itu secara evolusi saja. Ya sudah, secara alamiah pasti wanita itu melahirkan, sudah gitu saja. Bagaimana ilmu melahirkan? Nggak ada. Tiba-tiba Rasulullah menyampaikan di dalam perut ibu itu ada 40 hari menjadi nutfah. Loh, ini kan sesuatu yang di luar keilmuan mereka, di luar logika mereka. Nggak paham sama sekali sebenarnya mereka itu. Tiba-tiba disampaikan seperti itu, makanya perlu dikuatkan dulu oleh Ibnu Mas'ud. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita juga. Jadi kalau kita memberikan gambaran kepada orang awam itu, pahamkan dulu orangnya. Ini yang disampaikan ini betul loh ini. Ya, yang menyampaikan ini adalah seorang dokter, yang menyampaikan ini adalah seorang ulama terkenal, ya, ahli hadis, ahli fikih misalnya. Menyampaikan seperti ini. Nah, itu orang akan lebih percaya, ya. Beliau menyampaikan sendiri. Ibnu Mas'ud itu awalnya masuk Islam itu aneh. Dia itu kan penggembala ya. Jadi melo uang menggembalakan kambing, menggembalakan onta gitu kan. Nah, ketika suatu saat Rasulullah dan Abu Bakar itu lewat di peternakannya, di tempat penggembalaannya Ibnu Mas'ud. Dia tanya kepada Ibnu Mas'ud, ya. Dia tanya, "Wahai fulan, ada enggak ontamu yang bisa kami perah susunya?" Karena pada waktu itu perjalanan lapar, haus dan seterusnya. Kata Ibnu Mas'ud, "Ada, tetapi saya ini adalah orang yang diupah saja." Artinya ya dia itu pembantu, ya. Jadi Rasulullah nggak bisa, karena kalau orang ini diupah berarti harus minta izin kepada tuannya, ya. Kata Rasulullah, "Ya sudah, nggak usah." Kemudian Rasulullah tanya, "Ada nggak dari kambingmu itu
yang bisa diperah susunya. Kata Ibnu Mas'ud, nggak ada, kambing saya masih kecil-kecil, nggak ada yang bisa diperah susunya. Nah, kemudian Rasulullah, ya sudah, bawakan satu kambing saja kepada kami. Dibawakan. Nih Ibnu Mas'ud heran, ini orang siapa? Tanya kambing, sudah dikasih tahu kambingnya masih kecil-kecil gitu kan. Kemudian dibawakan di hadapan Rasulullah SAW. Oleh Rasulullah dielus-elus itu susunya, kambing itu tadi, sambil didoakan. Langsung gemuk isi susu, diperah oleh Rasulullah, seret ya, diminum oleh Rasulullah, dan selebihnya diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq minum, diusap lagi, maka susu itu kembali lagi ngelempet lagi. Begitu melihat mukjizat seperti itu, hadirat Allah, langsung Ibnu Mas'ud tanya, Anda ini siapa? Saya Muhammad. Wah, Masya Allah, ini adalah Rasulullah. Langsung Islam pada saat itu, melihat mukjizat. Kita ini kadang-kadang sudah melihat hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan ini, enggak iman itu juga permasalahan itu, hadirat Allah ya. Udah ada langit tanpa tiang, masih enggak beriman juga, itu aneh itu ya. Ini cuma lihat susu mengembang saja sudah masuk Islam ya. Nah, hadirat Allah Subhanahu Wa Taala itu Ibnu Mas'ud ya. Kemudian dia masuk Islam, akhirnya kemudian dia menjadi sekretaris Rasulullah yang selalu mencatat wahyu Rasul. Jadi Rasulullah punya beberapa sahabat yang memang menjadi tukang juru tulis wahyu ya. Dan Ibnu Mas'ud ini hafalannya sangat luar biasa ya, hafalannya luar biasa. Ketika sekali diucapkan langsung hafal ya. Kira-kira jenengan bisa seperti itu? Sekali diucapkan hafal. Coba, tadi kan sudah saya baca nih hadis, monggo dihafalkan. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Loh, itu syarat menjadi rawi hadis itu kayak gitu, Pak. Nah, kemudian kita dikumpulkan di dalam perut ibu itu secara 40 hari menjadi nutfah. Nutfah itu tadi saya katakan bahwasanya itu proses di mana sperma membuahi sel ovum ya, sel telur. Kemudian setelah itu menjadi alaqah, menjadi sesuatu yang menempel di kafit rahim. Setelah itu menjadi mudghah. Hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, ini kalau bukan Rasul gak akan mungkin bisa bercerita tentang ini, Pak. Kalau bukan Rasul ya, dari mana coba Rasulullah tahu seperti ini? Dari mana? Ilmu belum ada, Rasulullah gak pernah sekolah, tidak pernah kuliah, ya. Bahkan disebutkan Rasulullah itu ummi, ya, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tetapi kemudian bisa menyampaikan apa yang ada di dalam perut ibu sama persis dengan USG hari ini. Ayo, ini kalau bukan wahyu dari Allah tidak akan mungkin. Makanya kalau ada orang meragukan bahwa Nabi Muhammad itu bukan Nabi, keliru. Bacakan hadis ini. Ini loh, Rasulullah sudah pernah menyampaikan ini 14 abad tahun yang lalu, yang pada saat itu ilmu kedokteran masih belum hebat seperti sekarang ini. Ini kalau bukan Rasul siapa lagi? Gak mungkin orang zaman dahulu, zamannya pada saat itu kendaraan cuma onta, cuma kuda, ya kan? Kemudian bisa bercerita tentang hal seperti ini. Ini tentunya adalah seorang Rasul yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ternyata cocok dengan kehidupan kita zaman sekarang ini, ya. Kemudian hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sini dijelaskan ya oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau ini membawakan beberapa riwayat dari Ibnu Rabah, dari bapaknya, dari kakeknya, anna Nabi SAW qala li jaddihi, bahwasanya Rasulullah bersabda, bertanya kepada kakeknya pada saat di zaman kakeknya dulu. Ya fulan, ma wulidalaka, hei fulan, apa yang dilahirkan oleh, nanti kalau istrimu lahir itu bagaimana? Kata kakeknya tadi mengatakan, ya Rasulullah, masa ayuladuli, ya gini-gini aja lahir itu ya Rasulullah, ya paling kayak saya, kalau enggak ya kayak ibunya gitu loh, ya. Kemudian kata si kakeknya tadi, imma ghulam wa imma jariyah, ya bisa jadi laki-laki atau bisa jadi perempuan. Qala faman yushabbih. Kemudian Rasul bertanya, itu nanti mirip siapa kira-kira? Bayi itu kalau lahir itu mirip siapa? Qala jadduhu, kata kakeknya, qala man asa an yushabbihu. Qala yushabbihu ummuhu abahu. Ya, bayi itu kalau lahir ya kadang bisa mirip bapaknya, bisa mirip ibunya. Ya, ini jawaban biasa-biasa saja. Apa jawab Rasulullah SAW? Ya, Rasulullah kemudian mengatakan bahwasanya faqala Nabi SAW, la yaqulanna ahadukum kadza. Jangan kamu berkata demikian, anak yang lahir itu mesti mirip bapaknya, mirip ibunya, jangan, kata Rasulullah. Ya, inna nutfata idza istaqarrat fir rahim akhbaraha Allahu kulla nasabin bainaha wa baina Adam.
Sesungguhnya anak itu kalau diciptakan oleh Allah, maka nasabnya ini akan bersambung terus sampai kepada Nabi Adam. Artinya anak itu kalau lahir itu tidak mesti harus mirip bapaknya atau ibunya. Bisa jadi mirip kakeknya, bisa jadi mirip kakek-kakek buyutnya, bisa. Nah, ini ada kejadian, Pak. Ada kejadian seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki itu orang Arab, kulitnya ya putih ya. Kemudian istrinya juga putih. Melahirkan kok anaknya hitam. Nah, ini jangan-jangan ada yang kejadian seperti ini di kita ya. Bapaknya kulitnya seperti ini, ya, kayak kita ini coklat. Istrinya juga kulitnya coklat, sawo matang. Lah kok anaknya hitam kayak orang negro misalnya, kayak orang Papua. Ini kan tanda tanya. Waduh, jangan-jangan istri saya ini, nah, kan gitu ya. Ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Cuma kalau dulu itu mereka langsung datang kepada Rasulullah, nggak langsung nuduh istrinya. Ya, bukan langsung, wah ini jangan-jangan ada tetangga saya juga yang warnanya hitam nih. Wah, nah, jangan-jangan nanti sama tetangga. Bukan. Nah, kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan la'allahu nazza'ahu irqun. Ya, boleh jadi dia itu sampai kepada kakek neneknya. Jadi bisa jadi karena dulu kakek neneknya warnanya kulitnya hitam, bisa jadi lahirnya hitam. Kadang-kadang ibunya rambutnya lurus, bapaknya juga lurus. Loh kok anaknya berentek krebo misalnya. Nah, boleh jadi dulu neneknya juga rambutnya keriting. Jadi jangan terburu-buru Pak suudzon ya. Begitu anaknya, loh kamu ini anaknya kok nggak sama dengan kita misalnya. Ya nggak apa-apa, nggak sama. Ya, asalkan memang istrinya memang solihah. Tapi kalau istrinya, ya mohon maaf ya, naudzubillah kan, memang suka jajan ya, itu beda lagi. Ya, ini istrinya solihah, tapi kok anaknya berbeda. Jadi tidak sama ya, tidak harus sama. Kemudian hikmat Allah Subhanahu wa taala di sini juga disebutkan, ini beberapa pendapat dari para ulama. Bagaimana kalau seseorang itu kemudian keguguran ya, seorang wanita kalau keguguran ketika usia masih belum 120 hari, maka itu dianggap sebagai keguguran biasa saja. Jadi itu karena bukan manusia ya. Kalau kemudian dia mengalami masa idah orang hamil itu berapa? Masa idah orang hamil sampai dia melahirkan ya. Masa idahnya orang hamil itu sampai dia melahirkan. Kalau sudah melahirkan berarti boleh nikah lagi gitu loh maksudnya, perempuan ya. Nah, bagaimana kalau ternyata melahirkannya itu karena keguguran usianya sebelum 120 hari? Apakah sudah langsung boleh nikah? Nah, di sini disebutkan oleh para ulama bahwasanya itu masih belum mencukupi karena itu belum dianggap manusia, sehingga dia harus menggenapkan usia kandungannya sampai usia di mana bayi itu ditiupkan ruhnya. Misalnya nih, ada seorang perempuan dicerai oleh suaminya dalam keadaan hamil 1 bulan, dicerai sama suaminya. Nah, idahnya wanita ini sampai dia melahirkan. Kalau sudah melahirkan baru boleh dia nikah lagi atau dinikahi oleh orang lain, gitu kan? Nah, tetapi baru umur 1 bulan ternyata keguguran bayinya, saking shocknya, kaget sama suaminya, nggak ada hujan, nggak ada petir, tiba-tiba dicerai misalnya. Ya, saking shock, kaget, terus keguguran. Apakah kemudian setelah keguguran itu boleh menikah lagi? Nggak boleh. Karena yang digugurkan itu tadi masih belum bentuk manusia, maka harus disempurnakan. Berapa? Nambah 3 bulan. Kenapa kalau 3 bulan? Karena sudah 4 bulan tadi sudah ditiupkan ruhnya. Bagaimana kalau sudah usia 4 bulan atau 5 bulan atau 6 bulan keguguran? Ya sudah, berarti itu sudah bentuk manusia. Maka oleh para ulama disunnahkan untuk tetap dikasih nama. Kalau dilihat ada sudah kelihatan kelaminnya, laki-laki atau perempuan, maka juga disunahkan untuk diakikohi. Walaupun keguguran ya, tetap diakikohi. Ya, kalau laki-laki ya 2 kambing, kalau perempuan ya 1 kambing, diberikan nama karena itu sudah bentuk manusia. Begitu pula kalau misalnya menggugurkan bayinya. Menggugurkan itu karena ada 2 Pak kondisinya. Digugurkan dengan paksa ya. Dan yang kedua digugurkan sebab medis. Misalnya kalau tidak digugurkan ini kandungan, ibunya bisa mati karena penyakitnya misalnya ya.
penyakitnya berat, kalau nggak digugurkan ibunya bisa mati. Tapi yang menentukan ini dokter, Pak ya, artinya spesialisnya. Jangan bawa ke dukun, ya, dukun diramal, oh ini kalau nggak diselamatkan bayinya atau kalau nggak selamatkan ibunya misalnya, wah nanti seperti ini. Nggak boleh ya seperti itu. Jadi menurut penelitian, ya kalau bayi ini tetap diselamatkan, ibunya akan mati. Maka mana yang dipilih? Maka yang dipilih adalah menyelamatkan ibunya. Kenapa? Karena ibunya sudah jelas-jelas hidup, sementara bayinya itu masih belum tentu hidup kalau diselamatkan gitu loh. Ya, sesuatu kalau di dalam kaidah fikih itu al-yaqinu la yuzalu bisyak. Sesuatu yang yakin itu tidak bisa dihapuskan dengan sesuatu yang ragu. Ibunya kan sudah yakin hidup, sementara anaknya kan belum tentu. Apakah dia kalau diselamatkan bisa hidup ataukah mati? Jangan-jangan ketika menyelamatkan anaknya kemudian mengorbankan ibunya, anaknya juga mati. Berarti dua-duanya pasti mati. Tapi kalau kita digugurkan bayinya dan selamat ibunya, berarti kita masih ibunya masih terselamatkan, artinya masih hidup. Nah itu ilmunya seperti itu. Ya, kalau ada dokter atau perawat pas menolong pasien yang seperti ini, itu pilihannya, ya. Kemudian tapi kalau kemudian menggugurkan dirinya bagaimana? Misalnya hamil di luar nikah, ya. Kemudian usia kandungannya sudah 5 bulan atau 6 bulan. Ketika digugurkan berarti dia sama dengan membunuh manusia. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan orang yang membunuh satu manusia itu sama dengan membunuh semua manusia di muka bumi ini. Dosa besar, nggak boleh itu. Walaupun misalnya punya suami, punya istri, karena tidak mengharapkan, waduh saya ini sudah nggak pingin hamil lagi, ternyata hamil, kemudian digugurkan, itu dosa juga. Ya, kalau sudah bentuknya manusia. Kemudian juga di sini ada berkaitan dengan hukum azal, ya, hukum azal. Ini para sahabat bertanya, ini saking dalamnya sahabat memahami sesuatu itu sampai bertanya sesuatu yang mungkin di luar nalar kita, Allah, ya. Bertanya tentang azal, ya, lima su'ila anil azal. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lima su'ila anil azal, ketika ditanya tentang azal. Azal itu apa, Pak? Azal itu hubungan suami istri yang kemudian kalau sudah mau keluar itu dicabut, dikeluarkan di luar. Tujuannya supaya tidak cepat hamil lagi, atau mungkin untuk menjarakkan jarak kelahiran, ya, menjarakkan jarak kelahiran. Itu bagaimana seperti ini? Apakah itu juga sama dengan membunuh? Karena sperma itu juga calon calon bayi, ya kan? Kalau kemudian dikeluarkan di luar, nah ini bagaimana? Atau kalau dengan metode zaman sekarang ini, azal itu bisa dengan kondom misalnya, kan tidak langsung tembus ke dinding rahim itu, Pak. Kan ditampung di dalam kondom itu, ya. Kalau zaman dulu karena nggak ada kondom, ya dicabut dulu, dikeluarkan di luar. Itu di zaman Rasul sudah terjadi seperti itu, dan itu pernah ditanyakan oleh sahabat oleh Rasulullah, ya, kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan la alaikum alla ta'zilu innahu min nafsi manfusha illa anna Allah khalaqaha, ya. Jadi azal itu diperbolehkan di zaman Rasulullah. Boleh, enggak apa-apa itu. Enggak apa-apa, ya. Karena ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ada firman Allah Subhanahu wa taala gini. Dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-12 sampai 14. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh telah kami jadikan manusia itu dari air saripati tanah, ya. Air yang terbuat dari saripati tanah. Artinya kita itu kan makan semuanya dari tanah, ya. Makan padinya tanam dari tanah. Kemudian makan binatang, hewan, kambing, sapinya juga makan rumputnya dari tanah. Kemudian menjadi cairan, ya, sperma ataupun ovum yang milik perempuan itu. Kemudian tsumma ja'alnahu nutfatan, kemudian kami jadikan menjadi nutfah fi qararin makin, yang disimpan di dalam tempat yang kuat, yaitu di dalam rahim seorang ibu. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan, kemudian kami jadikan nutfah itu menjadi alaqah. Ini persis dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Fa khalaqna 'alaqata mudghatan, kemudian setelah menjadi alaqah menjadi mudghah, daging yang menempel. Fa khalaqna mudghata 'idhaman, kemudian dari daging itu kami sisipkan tulang-tulang. Fakasawnal idhama lahma, dan kemudian kita bungkus lagi dengan daging, ya. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, dan kemudian kami jadikan makhluk yang baru menjadi bayi yang tadinya cuma air, kemudian dibentuk oleh Allah SWT menjadi bayi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah
ya sebaik-baik penciptaan. Nah, ini dikomentari oleh Ibnu Abbas bahwasanya khuliqa ibnu Adam min sab'in. Jadi proses manusia itu yang lengkap itu 7. Cuma yang disebutkan oleh Rasulullah tadi 3 prosesnya. 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah. Oleh Allah Subhanahu wa taala diperjelas lagi di dalam Al-Qur'an. Ya. Dari 7. Apa tadi? Yang pertama dari nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah. Mudghah dibungkus oleh diberikan tulang kemudian dibungkus lagi oleh daging, kemudian baru menjadi bayi. Ya, ini prosesnya seperti itu. Nah, kata Ibnu Abbas, kalau prosesnya belum sampai 7 ini, maka dia belum disebut sebagai bayi. Jadi kalau orang azal itu belum mencapai pemrosesan, belum capai proses penciptaan manusia, maka azal itu boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah mulai proses penciptaan, maka tidak boleh. Nah, di sini nanti kemudian terkait dengan hukum-hukum yang demikian itu. Kriya Dakwah TV bersama menebar kebaikan.